Bacaan dari Nubuat Daniel. Pada waktu itu, Daniel berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang besar. Patung itu tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, berdiri tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendasyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, sedang kaki serta jari-jarinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, sebuah batu terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Batu itu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka sekaligus diremukkan juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Semuanya menjadi seperti sekam yang dihembus angin di tempat pengirikan pada musim panas, sehingga tidak ada bekas-bekasnya lagi. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku. Adapun maknanya akan kami jelaskan sekarang pada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, kepada Tuanku Allah semesta langit telah memberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Ke dalam tangan Tuanku telah diserahkannya semua manusia dimanapun mereka berada, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Tuanku telah diberinya kuasa atas semuanya itu. Maka Tuankulah kepada kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan itu akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi bercampur tanah liat. Sebagaimana kaki dan jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu, sebagian keras dan sebagian rapuh. Seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur karena perkawinan, tetapi tidak akan merupakan suatu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Lalu pada zaman raja-raja itu, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang takkan binasa selama-lamanya. Kekuasaannya takkan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan melenyapkannya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Hal itu telah Tuanku lihat, yaitu bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, serta emas. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu benar dan maknanya dapat dipercaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.
Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, hai segala karya Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala malaikat Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segenap langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala air di atas langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan segenap bala tentara Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, para pastor, diakon, dan saudara-saudariku yang terkasih. Konsekuensi dari pengakuan atas kemahakuasaan Allah adalah penerimaan atas realitas di mana hanya Allah sajalah yang dapat dipercaya perihal eksistensi masa depan, sekaligus hanya kepadanya sajalah masa depan dapat kita percayakan. Karenanya, segala hal yang keluar dari diri sendiri tentang semua itu tidak pernah mengandung kebenaran, apalagi tentang kepenuhan waktu, di mana hanya Allah sajalah yang tahu perihal kapan dan bagaimana semuanya itu akan terjadi. Inilah yang ditekankan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Lewatnya, kita diajak untuk senantiasa berpengharapan pada Allah, bahkan dalam masa-masa tersulit hidup sekalipun, agar tidak terjerat pada warta ketidakbenaran oleh mereka yang mengatasnamakan Allah. Lantas, apa yang dapat kita perbuat? Nabi Daniel dalam bacaan pertama hari ini, lewat gambaran atas mimpinya, menegaskan bahwa satu-satunya jalan menuju kebahagiaan yang berasal dari kedekatan relasional dengan Allah adalah hidup dalam kesadaran penuh bahwa hanya Allah sajalah yang berkuasa penuh atas keberlangsungan hidup manusia. Kesadaran ini menuntut sebuah sikap rendah hati sebagai kekuatan yang daripadanya kita dimampukan untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Allah. Atas semua itu,
Pengharapan akan selalu ada, bahkan dalam masa tersulit sekalipun. Bahkan lewatnya, kita juga dapat secara langsung mempersiapkan diri untuk masuk dalam kepenuhan waktu nanti bila mana telah tiba saatnya, karena kita didapatinya setia sampai akhir.